Datang di channel Gravel Talk bersama saya Gilang, dan saya hari ini ditemenin Bibur dan Audit akan mengetes bola murah dan bola mahal. Apa bedanya? Yuk kita lanjut. Oke, konteksnya ini adalah bola untuk kita pakai main sehari-hari ya. Jadi kalau misalnya bola murah enak dipakai main sehari-hari, ya kita main pakai bola murah aja, nggak usah bola mahal. Untuk harganya sendiri, bola murah ini yang paling murah yang saya bisa temukan di Shopee sekitar 18.000. Saya ekspektasinya menggunakan tabung, tapi dikirimnya menggunakan plastik ya. Nggak tahu, tapi ini pakai tabung plastik ya, dengan tulisan eco-friendly. Kita mulai dari packagingnya dulu kali ya, Mas Audit, Bibur. Oke. Dari packagingnya sendiri gimana? Dari yang murah dulu, Mas Audit. Ya, kalau packagingnya nggak kaget harga segitu. Ya walaupun kayak packaging segini pun harga segitu luar biasa ya, murah banget. Tapi memang ya sesuai dengan harganya. Terus dari packaging ada Vitro, bola tenis, first in tennis tuh, dia berani untuk mengaku-ngaku first in tennis ya, luar biasa. High quality, cocok untuk semua lapangan. Lompatan bola lebih stabil, inti bola karet untuk daya tahan maksimum. Mantap. Oke. Gitu. Bibur, untuk yang Dunloport ini yang biasanya kita main sehari-hari ya, teman-teman. Jadi yang standar ini gimana dari packagingnya dulu? Oke, kalau Dunloport ini kan ini sebenarnya kemasan baru ya. Kalau kita tahu beberapa tahun lalu Dunloport itu mungkin packagingnya pakai kaleng. Lebih premium lagi dari ini ya, kayaknya. Harganya emang lebih mahal. Pakai kaleng, tutupnya juga plastik biasa. Nah, mungkin sekarang Dunlop dengan tagline eco-friendly lidnya ini dia tahu kalau biasanya habis main tuh tutup slop bola itu kececeran, nggak pernah disimpan ya. Jadi dia ganti dengan kertas, mungkin juga lebih hemat, bisa lebih murah. Ini bisa diurai nggak, Bro? Dan ini sepertinya sih dia bisa lebih mudah terurai. Lebih ramah lingkungan, dan ya pasti overall packagingnya ini lebih proper ya kalau kita lihat dibandingkan yang kayak bola mainan gitu. Yang jelas kalau ini kayaknya cuma bisa dibuat sekali main karena nggak bisa disimpan lagi kan. Jadi sekali main selesai lah. Tapi kita tes nanti. Boleh. Kita tes nanti. Pokoknya untuk packagingnya. Betul. Oh iya, sip. Oke, kita udah buka bola dari kemasan yang murah. Ini yang murah ya teman-teman. Mereknya Vitro. Di sini ada tulisannya number 1 in tennis championship. Terus ini ada Dunloport, bola standar lah mungkin yang biasa kita pakai. Dari bahannya sendiri Mas Audit, gimana? Menurut Mas Audit gimana nih? Sebenarnya kalau dari bahan itu relatif hampir sama teman-teman. Cuman memang kalau dilihatnya si punyanya Vitro ini dari sisi serabutnya dia memang lebih pendek, lebih tipis dibandingkan punya si Dunlop. Dari sisi apa nih line-nya, garisnya ini lebih rapi juga. Lebih rapi punya Dunlop memang gitu. Cuman kalau semuanya warna bahan kayaknya relatif. Kayaknya yang Dunlop lebih gelap ya daripada. Iya betul, Vitro dia lebih terang. Cuman untuk ukurannya kayaknya lebih kecil ya. Kecil ya yang Vitro ya. Vitro kayaknya lebih kecil sedikit. Teman-teman. Gitu. Kita timbang dan jadinya 57,1 gram. 58, selisih 1 gram ya. Iya, cukup presisi.
Oke, kita udah coba bolanya kurang lebih setengah jam di bola murah dan bola mahalnya. Dan kita lihat dari visualnya dulu. Untuk bola murahnya kayak gimana? Bibur. Bola murahnya gimana, Bur? Oke, dari bola murah memang yang kelihatan secara warna tadi kan lebih terang, dia lebih cepat pudar. Terus ini kalau dilihat di garis-garisnya ini udah mulai kelihatan ada retak-retak, Ada pecah ya, Bur? pecah di titik sambungan garisnya. Terus secara visual tulisan masih cukup jelas sih ya. Terus serabut-serabutnya malah setelah dipakai malah dia baru muncul. Muncul ya. Nggak kelihatan tipisnya pas baru itu ya, setelah dipakai ya? Ya, Oke. Untuk ininya kalau untuk ke apa ini ya, Membal. pressure-nya kurang lebih sama sih. Jadi memang dari awal dia nggak ada pressure yang terasa ya. karena pakai plastik juga ya. Iya, jadi setelah dipakai pun hampir sama secara feeling tekanannya ya. Untuk yang bola mahal gimana? Kalau bola mahal sama yang bola murah paling bedanya kalau menurutku dia secara tulisannya, printingnya dia masih lebih stabil lah. Dia kalau tadi kan mulai agak luntur, yang ini masih sama aja. Kalau ya warna dan sebagainya mungkin kena kotor, kena debu dan sebagainya memang tidak terlalu terang. Kalau garis-garisnya ya tidak ada retak-retak kayak yang di bola murah. Murah ya. Oke. Kalau untuk membalnya mungkin tadi Mas Bibur yang nyoba neken bisa bedain. Ya, kalau secara tekanan sih memang awal dia lumayan keras banget ya, setelah selesai pemakaian agak berkurang tapi masih jauh lebih keras kalau dibandingkan dengan bola yang murah. Tapi mungkin teman-teman karena dari awal juga untuk bola yang murah sendiri sudah nggak ada pressure-nya karena kita dapetin dalam kondisi pakai plastik ya teman-teman. Jadi kayak di bola Ford ini kan kita dipakai plastik tapi yang pressure can. Nah kalau di ini udah plastik aja, udah tinggal buka crack gitu aja. Terus untuk ininya mentalnya tadi lebih tinggi yang ini ya. Betul. Tadi waktu awal-awal memang relatif sama, cuman begitu kita pakai main stroke Ya, setengah kelihatan jam ya. kelihatan bedanya. Kelihatan Yang ini memang kualitasnya. masih lebih mantul, yang ini mulai berkurang lah untuk membalnya. Oke. Untuk tadi kita kan udah pakai selama setengah jam mungkin untuk mini tenis, kemudian untuk ground stroke, kemudian serve. Nah, untuk ground stroke sendiri, untuk mini tenis sendiri kayak gimana, teman-teman? Oke, kalau mini tenis sih bisa dibilang sebenarnya bola yang murah ini untuk mini tenis lebih enak ya. Karena dia nggak ada pressure, jadi bola itu lebih terkontrol. Apalagi kalau kita yang mungkin pukulan mini tenisnya masih belum terlalu bagus. Ya. Kalau kita pakai bola bagus itu ada miss sedikit ya, cenderung mantul kenceng. Tapi kalau ini dia lebih stabil, lebih terkontrol, jadi kita bisa lebih panjang rally-nya. Terus Untuk yang bola bagus karena dia pressure-nya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau kita waktu mini tenis pukulannya nggak pas, kontaknya dia cenderung lebih kenceng, mantulnya lebih liar, lebih harus butuh kontrol yang ekstra. Oke. Untuk serve. Kalau untuk kedua bola ini serve feelingnya seperti ininya ya, seperti speknya ya, karena ini nggak ada pressure-nya, jadi memang waktu di serve kerasa lebih empuk ya, nggak ada feedback ke tangan yang keras gitu. Kalau yang bola bola yang mahal yang Dunlop ini memang lebih terasa feedbacknya ya, jadi efeknya juga sebenarnya ke hasil serve-nya ini lebih kencang sih karena dia ada pantulan dari pressure dia sendiri. Oke. Ngomong-ngomong tadi secara berat, ini surprisingly yang lebih murah itu tambah beratnya. Iya. Ya, tambah beratnya sekitar 0,2 0,3. Nanti kita akan tampilkan. Dan Dunlop Ford ini berkurang. Ini biasanya kayak gimana ya? Ada debu kah? Ini serabutnya mungkin agak lepas atau kayak gimana? Nggak ada komen mas kalau itu perlu penelitian lebih lanjut, disertasi. Kata tapi anehnya untuk bola yang murah itu beratnya nambah, tapi bola yang Dunlop Ford beratnya ngurang. Secara normal mungkin beratnya mestinya harusnya ngurang ya, karena tekanan di dalam mestinya berkurang dan serabutnya ini mestinya kan berkurang juga akibat pukulan. Tapi karena ini ada anomali, jadi kita nggak tahu teman-teman. So untuk kesimpulannya, untuk bola yang murah sama bola yang mahal worth it nggak untuk kita beli? Misalnya bola yang murah dulu deh, worth it nggak untuk kita beli?
Jadi kalau kita compare langsung aja ya, memang kalau secara harga kan jauh. Ini paling hanya sekitar 20-25%, seperempat seperlimanya dari bola ini. Betul. Tapi sebenarnya kalau secara pemakaian, kalau ada fungsi, kalau memang kita nggak dikasih tahu kalau ini memang bola murah dan harga segitu, pasti kita akan fine-fine aja sebenarnya. Betul. Untuk permainan awal ya, tapi nggak tahu kalau durability setelah kita main dipakai untuk beberapa kali latihan atau beberapa hari atau beberapa minggu mungkin agak sedikit beda. Tapi kalau cuman buat sekali hanya aja. buat sekali, hanya teman-teman kalau mau stroke untuk di level-level beginner, untuk teman-teman bola latihan. Kalau saya pribadi dibanding kita beli bola second, bola lama, bola bola yang sudah pakai untuk bola mahal yang sudah pakai, Mending saya bolanya. relatif mending pakai bola yang murah tapi yang baru. Gitu sih, Mas. Harganya juga nggak selisih ya. Iya. 18.000, 6.000-an 6.000-an. berarti, 6.000-an berarti per biji. Berbiji. Ini yang grade A aja paling udah 7.000 kan. 7.000, betul. Nah, mungkin teman-teman kalau dari kesimpulannya bisa aku tarik dari ini, mungkin worth it untuk teman-teman beli, khusus untuk teman-teman yang pengen fun tenis saja, tenis untuk rekreasi, mungkin 1 kali 2 kali terus sudah, atau buat latihan ini oke banget, sudah oke banget daripada beli bola mahal tapi bekas yang biasanya dijual-jual juga di e-commerce. Dan ini sendiri untuk harganya bisa dicek di e-commerce, oranye maupun hijau, di harga 18.000 untuk bola yang murah, dan untuk bola yang mahal kisaran 77 sampai 80.000 di e-commerce. Tapi kalau misalnya teman-teman beli di toko sport yang gede, biasanya kisarannya antara 80.000 sampai 119 ya di mall juga. Untuk diisi 3 bola. 3 bola, untuk isi 3 bola. Untuk isi 4 bola mungkin kisarannya 105-108.000 untuk satu can-nya ini. Untuk bola ini kayaknya nggak tersedia untuk 4 bolanya. Jadi cuma tersedia untuk kemasan plastik di 18.000. Mestinya ada untuk kemasan kalengnya di harga 26-28.000, tapi ya ada. Ada kemasan kalengnya. Menarik. Tapi aku nggak nemu kemasan kalengnya, tiba-tiba langsung dikirimin plastik. Di deskripsinya di posting kemasan tabung. So itu dulu yang bisa kami share ke teman-teman. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, consider untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan akhir kata, sampai jumpa.